شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah yakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat Islam dan bisa mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Karena nikmat ini adalah merupakan satu-satunya nikmat yang bisa dibawa pulang di hadapan Allah nanti di yaumul qiyamah. Bahkan sampai kaum muslimin masuk ke dalam surga. Mereka masuk dengan membawa agama Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Dan kita juga menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah Allah memberikan pengetahuan kepada kita melainkan di situ ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Maka oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam dan nabi-nabi yang lain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka selalu menyanjung Allah atas nikmat ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, "Ma kana lana an nusyrika billahi min syai', dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nas la yashkurun." Kami tidak pantas untuk berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Itulah karunia Allah kepada kami dan juga kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Bagaimana seseorang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid? Yaitu dia tidak mau memperdulikannya, tidak mau mempelajarinya, dan tidak mau mengamalkannya. Nah, ikhwani fi din, azani Allahu yakum. Pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab ma jaa fi himayatil Mustafa janabat tauhid, halaman 471. Ini babnya. Kemudian dilihat di halaman 487 tentang pokok-pokok pembahasan ini. 487. Awal babnya ada di 471. Dalam bab ini, yaitu bab ma jaa fi himayatil Mustafa, terdapat pokok-pokok bahasan. Yang pertama, tafsir surat Al-Bara'ah, yaitu ayat yang berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, fa in tawallaw faqul hasbi Allah
jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah hasbi Allah. Apa diucapkan? Hasbi Allah. Ini adalah perintah dari Allah. Jika kita ditolak oleh orang dakwah kita, maka ucapkan apa? Hasbi Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ini yang dimaksud oleh penulis tafsir suratul Bara'ah yang menjelaskan dan menguraikan tentang betapa Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya binasa, dan yang membinasakan umat ini adalah kesyirikan, dan kesyirikan itu sumbernya dari gulu. Apa? Gulu, berlebih-lebihan. Beliau tampil untuk menjelaskan itu semuanya. Maka sampai-sampai beliau mengatakan wala taj'alu qabri idan. Saking beliau menjaga manusia dari kebinasaan ini, beliau katakan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat untuk merayakan ibadah. Dalam riwayat yang lain beliau berdoa wala taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ini sebagai wathan yang disembah. Ya, sesembahan selain Allah. Ini penjagaan beliau. Dan juga dalam surat itu dijelaskan bagaimana beliau semangat di dalam mengajarkan tauhid ini kepada umat manusia dengan berbagai macam resiko dan rintangannya. Beliau sampaikan. Andaikan pun mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya tetap bertawakal kepada Allah Jalla Dzikruhu. Taib. Yang kedua, usaha Rasulullah SAW untuk menjauhkan sejauh-jauhnya penyakit ini. Ini diambil daripada sabda beliau, wala taj'alu qabri idan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala taj'alu buyutakum qubura, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maka tadi kita katakan beliau sangat bersemangat untuk menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari perbuatan apa? Syirik. Poin yang ketiga, penyebutan keinginan yang sangat beliau dan belas kasihan, ya, lagi penyayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi di sini sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak sedikit kacau. Ini kan mudhaf ilaih kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Boleh jadi bahasa Arabnya hirsihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi wa ra'fatihi alaina. Kalau di bahasa Arab kan ini mudhaf ilaih. Kalau diterjemahkan seharusnya terjemahan bebas. Rasulullah SAW sangat menginginkan kebaikan untuk kita, dan beliau sangat berkasih sayang kepada kita. Ya. Bagaimana cara beliau mengasihani kita, menyayangi kita? Dengan cara tadi, menjauhkan kita dari kesyirikan. Keempat, larangan Rasulullah SAW untuk menziarahi kuburan beliau secara khusus, meskipun ziarah kubur beliau termasuk amal yang paling utama. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita ke Madinah dari rumah sini di Indonesia, niat kita bukan niat ziarah kubur, tapi niat ziarah Masjid Nabawi. Nah, sampai sana baru kita berniat untuk berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Ya.
Bagaimana kalau ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau pertama kali kita lewatin keluar dari Raudhah itu, lewat di situ kan hanya tembok tuh. Kita di situ diajarkan salawat oleh askarnya, salawat kepada Rasulullah SAW. Jangan tinggikan suara. Orang kalau lewat situ, siapapun dia pasti nangis. Pasti apa? Nangis. Bagaimana dengan kalau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa. Jadi ke sana kita ziarah masjid. Sampai sana dianjurkan untuk berziarah ke kuburan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Makanya orang-orang yang jahil gitu, karena terlalu gulu, mereka ke sana dikhususkan ziarah kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau tidak menganjurkan itu. Tetapi ziarah kubur itu mengikuti keberangkatan kita ke Madinah. Gitu. Larangan ini diambil dari sabda beliau, wala taj'alu qabri idan. Masih dalilnya sama. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Sabda beliau tempat perayaan adalah dalam bentuk yang khusus. Ziarah kubur beliau termasuk amal yang paling utama untuk amal sejenis. Apa amal sejenis? Ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur, kita pergi ziarah kubur sekarang di kampung-kampung gitu. Utama enggak? Utama, mengingatkan kita kepada mati. Lalu bagaimana kalau kita berziarah ke kuburan Rasulullah SAW? Tentu lebih utama. Jadi amal yang sejenis maksudnya ziarah kubur. Kalau ziarah kubur orang yang tidak jelas masuk surga aja ada keutamaannya, apalagi ziarah kubur Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Namun ketika ziarah kubur itu diniatkan secara khusus dari rumah kita ke Madinah, itu dilarang. Ya, itu dia dilarang. Berarti kembali kepada innamal a'malu binniyah. Karena menziarah kuburan beliau adalah ucapan salam untuk beliau dan hak beliau lebih besar daripada hak orang lain. Makanya di sana kita dianjurkan membaca ucapan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakrin wa Umar, gitu. Kalau kita pergi ke kuburan umum apa kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dalam riwayat yang lain, wa nas'alullah salamata wal afiyah wa nas'alullah lana wa lakum al afiyah. Kelima, larangan beliau memperbanyak ziarah kubur yang diambilkan dari sabda beliau, wala taj'alu qabri idan. Memang boleh jadi ziarah baru dilakukan setelah setahun, ya, menjadikannya sebagai tempat perayaan, berarti menjadikannya berulang-ulang. Ziarah kubur itu di sini sebenarnya terjemahannya agak rancu, Anda tidak bawa kitab aslinya. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya. Tidak boleh mengulang-ulangi terus-menerus berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Kalau sesekali silakan. Sesekali apa? Silakan. Ya. Tapi tidak boleh juga walaupun sesekali dijadikan waktu tertentu. Pokoknya pergi ke kuburan Nabi itu setiap 1 Muharram misalnya begitu. Berarti perayaan. Ya. Kalau kita pergi misalnya pergi umrah atau haji sekali setahun, waktunya tidak ditentukan tanggal berapa dan seterusnya. Pergi ziarah saja, yaitu pergi ke Masjid Nabawi, kemudian ziarah kubur, maka tidak mengapa. Keenam, anjuran beliau mengerjakan solat nafilah di rumah. Solat sunnah dianjurkan di mana? Di rumah.
Yang diambilkan dari sabda beliau, wala taj'alu buyutakum kubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas. Ya. Ada dua makna dari kalimat ini. Tidak boleh mengubur jenazah di dalam rumah. Ini zahir hadis. Yang makna kedua, menjadikan yang menjadi kelaziman makna, hendaknya rumah tidak dibiarkan tanpa ada solat di dalamnya. Arti rumah itu harus ada solat, ada baca Quran. Karena hanya di kuburan yang tidak ditemukan solat dan baca Quran. Ya, maka jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Ketujuh, sebagaimana yang sudah ditetapkan para ulama, solat tidak boleh dikerjakan di kuburan. Boleh nggak solat di kuburan? Nggak boleh. Maka kalau ada orang menguburkan mayat di dalam rumah, bisa nggak dia solat? Nggak bisa. Ya. Karena makna janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan ialah janganlah kalian tinggalkan solat di rumah. Menurut salah satu sisi maknanya, ya. Jadi janganlah kalian meninggalkan solat di rumah. Ini menurut makna yang kedua. Seakan-akan ada ketetapan bahwa kuburan tidak boleh dijadikan tempat solat. Ini namanya dalil mafhum namanya ini. Dalil apa? Mafhum. Kalau rumah tidak boleh dijadikan sebagai kuburan, yaitu tidak adanya solat di dalam, maka di kuburan tidak boleh melakukan solat. Itu makna mafhum. Adapun dalil jelasnya, sorihnya telah dijelaskan sebelumnya. Ya, di mana kita dilarang untuk solat di kuburan atau di tempat yang ada kuburannya. Ya, sebagaimana di antaranya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ini kabar yang berbentuk larangan, yang mana dalam kaidah usul fiqih, kabar dalam bentuk larangan itu lebih dahsyat daripada dilarang langsung. Jadi Rasulullah mengabarkan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Itu kabar kan? Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka suka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kan cerita, ini namanya. Cerita enggak ini? Cerita. Tetapi dalam cerita ini terdapat larangan. Larangan dalam bentuk khabar itu lebih dahsyat daripada larangan dalam bentuk larangan langsung. Jelas? Ya, sama seperti Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para sahabat, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Ini perintah. Allah bercerita tentang sahabat. Ya, tidak ada perintah di dalam ayat itu ikutilah sahabat, tidak ada. Tapi Allah bercerita agar kita mengikutinya. Ini cerita, di dalamnya terdapat perintah. Sama dengan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kabar enggak? Kabar, di dalamnya tidak ada. Kalau Allah terpuji, cintailah dia, ada enggak di situ? Enggak ada. Tetapi di situ kabar yang mengandung perintah. Ini faedah sedikit, kaedah ya. Kadang perintah dan larangan itu dalam bentuk apa? Kabar. Dan bentuk perintah dan larangan dalam bentuk kabar sangat kuat. Sangat apa? Sangat kuat. Taib. Kedelapan, hal itu dijadikan alasan bahwa salawat dan salam seseorang yang disampaikan kepada Rasulullah SAW akan sampai kepada beliau meskipun jaraknya berjauhan. Maka kalau kita tidak mampu ke Masjid Nabawi, sering-sering berselawat. Dalilnya, inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sehingga tidak perlu ada anggapan untuk mendekati kuburan beliau.
Pokoknya ada sebagian orang mengatakan kalau tidak ke sana Rasulullah tidak mendengar. Gitu. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan dimanapun kalian berada tetap kalian selawat dan salam. Orang yang sering berselawat dan salam biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan cahaya di hatinya. Ya. Maka perbanyak selawat dan salam ikhwan. Ya, jangan karena ahlul bid'ah selawatan terus kita berhenti selawat, kita berbuat bid'ah kalau begitu. Ya kan? Atau ada ahlul bid'ah baca yasinan, kita tidak pernah baca surat yasin. Mau hatam Quran nih, ada surat yasin lewat dulu. Jangan. Namanya itu bid'ah lagi kita berbuat. Ya. Sama dengan salawat tadi. Jangan karena orang ahlul bid'ah bersalawatan dengan salawat yang rusak, kita berhenti salawat. Kita harus bersalawat. Ya. Berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi SAW adalah merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat di sini. Siapa yang berselawat kepada Nabi SAW, selawatnya akan sampai. Tidak perlu capek-capek mendekati kuburan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau kita diberikan rezeki untuk umrah ke Masjid Nabawi, lalu pergi mengucapkan salam dari dekat. Nah, pertanyaan saya, apakah Rasulullah SAW mendengar salawat kita kalau kita mengucapkannya di dekat kuburan beliau? Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab. Bagaimana dengan salam kita kepada ahlul kubur? Dengar enggak dia? Ibnul Qayyim menyebutkan dia dengar. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh, Allah mengembalikan ruh seseorang itu di dalam jasadnya, di dalam kubur, di antaranya ketika kita mengucapkan salam, dikembalikan untuk menjawab salam. Itu menurut Ibnul Qayyim. Dari mana dalil beliau? Dari gaya bicara. Assalamu alayka. Orang kedua. Ya. Orang kedua dengar enggak? Dengar. Saya berkata kepada Abu Ghifari, Assalamu alayka ya Aba Ghifari. Ngomong begitu. Langsung kan? Berarti orang yang ada di hadapan kita, dia dengar enggak? Nah, kalau dia jauh, Assalamu ala Abi Ghifari. Ya, jauh kan? Dia dengar enggak? Sekarang hadis tadi, Inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dimanapun kalian berada, selawat kalian sampai kepadaku. Itu kalau kita jauh, apalagi kalau dekat. Wallahu alam, pendapat Ibnu Qayyim mengatakan didengar oleh mayit ketika kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian kesembilan, amal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dan salam yang disampaikan kepada beliau tetap sampai meskipun beliau berada di alam barzakh. Artinya siapapun yang mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, maka dari sabda beliau, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Sallallahu alaihi wasallam. Ini mengenai keutamaan orang yang berselawat. Ya, belum lagi keutamaan yang lain di mana Allah katakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah membalasnya berapa? 10 kali. Kalau kita kan berselawat bentuknya doa. Bentuknya apa? Doa. Kalau Allah berselawat kepada kita bentuknya apa? Pujian dan rahmat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuji serta menyanjung hamba tersebut. Kalau kita memuji Allah wajar. Wajar enggak? Wajib. Ya, dari beberapa sisi dan beberapa alasan. Di antaranya alasan pertama, Allah itu maha sempurna. Ya, Allah itu memberi rezeki. Ya, wajib kita memujinya dan menyanjungi. Pertanyaan saya, apa yang kita berikan kepada Allah sehingga Allah memuji kita? Tidak ada. Selawat kita itu tidak bisa
dijadikan sebagai bayaran untuk nikmat Allah, tidak bisa. Tapi begitulah Allah Maha Luas rahmatnya. Begitu kita berselawat, berapa kali Allah balas? 10 kali pujian buat kita. Maka kita sering-sering berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di halaman 490, bab baru. Kalau salah ini juga sudah ini ya. Tapi kan belum dibaca pembahasan pokok bab sebelumnya. Ya, ini sudah juga ya. Berarti halaman 495. 96. Lihat di halaman 496. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ini cerita Ashabul Kahfi. Ya. Ini berkaitan dengan orang-orang yang datang belakangan akan menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Urusan mereka ini siapa mereka? Ashabul Kahfi. Mereka berkata, itu penguasa-penguasa itu, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas mereka. Ayat ini berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Ya. Sebagaimana Allah katakan, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua yang mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Makanya dikatakan apa? Kisah yang menakjubkan. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang hidup di negeri syirik. Lalu mereka meninggalkan negeri itu menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menyediakan sebuah gua bagi mereka, yang kemudian mereka memasukinya dan tidur di sana hingga sekian lama. Ya, sekian lama di sini 309 tahun. Mereka tidur tanpa membutuhkan makan dan minum. Lihat, bisa nggak Allah berikan langsung rezeki kepada seorang? Lihat mereka ini, perhatikan ya, mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Di sisi yang lain, gara-gara mereka mentaati perintah Allah, pintu-pintu rezeki itu seakan-akan tertutup. Mereka kayak gua, tidak ada lapangan kerja, ya kan? Ya kan? Mereka tidur di situ. Sudah tidak ada lagi cara untuk cari rezeki. Kalau kita kan masih bisa bergerak, maka tetap wajib bergerak. Mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa gara-gara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau mereka tidak tinggalkan negeri itu, maka mereka akan kembali kepada kemusyrikan, mengikuti agama mereka. Maka mereka pun mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah, intiqalul makan, berpindah tempat. Dan tempat yang paling aman untuk agama mereka yaitu gua tadi. Perhatikan faedah. Karena mereka mentaati Allah, Allah menanggung apa yang menjadi kebutuhan mereka. Faham gak apa maksudnya? Faedahnya, kalau kita saat ini betul-betul tulus mentaati apa yang Allah inginkan, Allah akan menanggung rezeki kita. Makanya kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, banyak orang yang resah terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, ya kan? Tetapi mereka tidak gelisah dan tidak takut kehilangan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Seharusnya seseorang jalankan yang diperintahkan oleh Allah, maka akan datang apa yang ditanggung oleh Allah. Contohnya Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun
Dalam keadaan tertidur mereka tidak mendapat makanan secara zahir, tetapi mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah Allah, badan mereka dibolak-balik ke kanan ke kiri agar darah tidak mengendap di salah satu sisi badannya. Bukan hanya tidur, tapi bolak-balik. Ya. Ini menunjukkan inilah faedahnya kenapa tubuh kita bergerak pada saat tidur. Maka ibu-ibu kalau ada suaminya suka ngigo, nendang-nendang tempat tidur, jangan marah. Begitulah hikmah Allah membolak-balikan badannya. Ya. Membolak-balikan badannya. Saya sampaikan ini karena ini salah satu bagian dari keresahan saya sendiri. Saya kalau tidur, maka kalau antum tidur sama anak, siap-siap ditendang-tendang. Biasanya lutut dan itu bolak-balik tuh badan mereka. Selama berapa tahun? 309 tahun. Setelah keluar dari gua, mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan. Kesudahan cerita, penduduk kota mengetahui hakikat keadaan orang-orang yang tidur di gua itu. Lalu mereka berkata, kita harus membangun sebuah rumah ibadah di atas kuburan mereka ini. Perkataan para penguasanya. Penguasanya jahil. Ajibnya sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk membolehkan sholat di kuburan. Ya kan? Lihat tuh Allah berfirman dalam suratul Kahfi. Lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan menjadikan di atas kuburan Ashabul Kahfi itu masjid-masjid. Mereka tidak paham kalau yang berbicara adalah raja yang berkuasa. Jahil. Ya, mereka yang berkuasa. Ini mengenai cerita Ashabul Kahfi. Cerita yang sangat menakjubkan yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah mau berbuat. Semua bisa mungkin. Apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah? Dia sudah buktikan dia menciptakan langit dan bumi. Kalau ini kan Ashabul Kahfi ini tidur, berarti badannya masih sehat, masih hidup. Iya. Allah ceritakan dalam suratul Baqarah tentang seorang laki-laki yang datang ke kota Madinah, kota Palestina. Begitu laki-laki itu, ada yang mengatakan dia ini adalah Uzair. Tentu versi perselisihan ulama tentang penafsirannya banyak. Laki-laki ini masuk ke kota Palestina, dan Palestina itu sudah dikuasai oleh raja yang kejam, dan raja itu membabat habis itu. Orangnya dibunuh, rumahnya dirobohkan gitu. Ada salah seorang orang soleh, tadi disebutkan katanya itu adalah Uzair. Sebagian ulama menafsirkan itu Uzair. Uzair yang disembah oleh Yahudi. Dia datang. Bagaimana mungkin Allah hidupkan negeri yang sudah mati ini, kata dia. Maka Allah matikan dia. Berapa tahun? 100 tahun. Allah matikan dia di pagi hari 100 tahun yang lalu. Hari ini misal sudah 100 tahun nih. Allah bangkitkan dia di sore hari. 100 tahun yang lalu di pagi hari. Sekarang dia bangkit berapa? Di sore hari. Tahu yang dihidupkan oleh Allah pertama kali dari tubuhnya? Matanya. Diciptakan dulu matanya, kata ahli tafsir. Setelah itu dibentuk tubuhnya supaya mata ini menyaksikan bagaimana Allah membentuk tubuh dia. Kan sudah jadi tulang belulang, mati. Mati ini bukan hidup tapi mati. Udah tulang belulang aja. Bagaimana tulang itu berdiri disaksikan oleh matanya. Setelah itu Allah pasang kembali, setelah itu Allah bentuk kembali daging-dagingnya, urat-uratnya dan seterusnya. Antum bayangkan tuh bagaimana Allah Maha Kuasanya. Coba ada 3 urat kita keluarin, kemudian kita ikat, kita lilit, bagaimana rasanya hidup? Ada rasanya hidup? Ya mati, kalau ndak mati rasa, kesemutan kalau ndak stroke, ya kan? Ini Allah bentuk yang sangat sempurna seperti semula. Setelah dibentuk dan dia sudah sempurna, belum puas juga melihat kebesaran Allah,
Allah hidupkan keledainya yang sudah menjadi tulang belulang. Bagaimana keledai itu berdiri dengan tulang, kemudian dipasang daging, kemudian dimasukkan darah, kemudian dimasukkan ruh sampai terbentuk lagi. Ya. Baru dia semakin yakin betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan Allah Rabbul Alamin. Ya. Apalagi kita yang sekarang alhamdulillah dalam keadaan masih bisa bergerak. Mereka yang ada yang sudah mati, ada yang ditidurkan, masih diberi apa? Rezeki. Ya, masih diberi rezeki. Faedah daripada 3 ayat di atas. Ayat pertama, sungguh mengherankan jika manusia sudah diberi bagian dari Alkitab tapi kemudian dia beriman kepada jibti dan tagut. Ayat yang mana nih? Surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa. Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut. Apa jibti? Sihir, para dukun, ya orang-orang yang menganggap dirinya paranormal padahal tidak normal. Kemudian togut, syaitan, atau apa saja yang ditaati, diikuti dan diibadahi secara berlebihan. Togut itu bisa pengikut, bisa yang diikuti, atau bisa saja amalnya. Ya, amalnya. Ada orang berbuat togut, tapi orangnya kita tidak katakan togut. Ya, misalnya pemerintah dengan segala kekurangan dan kelebihannya tidak berhukum dalam hukum jenayat. Tahu hukum jenayat? Hukum pidana. Dalam hukum pidana dia tidak menegakkan hukum Allah. Maka tidak serta-merta kita katakan togut. Tapi sikap itu adalah sikap togut. Jelas enggak? Jadi bisa saja orangnya dihukumi atau perbuatannya, orangnya ada 2, yang mengikuti dan yang diikuti, yang ditaati dan yang mentaati, yang diibadahi dan yang beribadah. Kadang yang diibadahi dia tidak disebut togut, tapi yang disebut togut yang beribadah. Contohnya Nabi Isa dan kaumnya. Nabi Isa disembah oleh siapa? Nasrani. Uzair disembah oleh siapa? Yahudi. Apakah keduanya togut? Tidak. Yang togut siapa? Yahudi dan Nasraninya. Sama seperti orang menyembah kuburan Nabi SAW misalnya. Yang togut siapa? Yang menyembah. Nabi SAW sudah larang. Gitu. Yang kedua, bahwasanya terkadang ilmu tidak dapat melindungi orang yang memilikinya dari kemaksiatan. Yang lebih tepat adalah dari kesesatan juga. Karena orang yang diberi Alkitab percaya kepada kekufuran. Adapun siapa yang percaya kepada kekufuran berarti percaya kepada selainnya yang berupa kemaksiatan. Ya. Jadi orang yang diberi ilmu belum tentu dilindungi dari apa? Kesesatan. Maka Nabi SAW menyuruh kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau ragu dengan keimanan kami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya hati anak Adam itu berada di antara 2 jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengubahnya ke sana kemari, terserah Allah. Makanya kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jangan pernah congkak. Ya, jangan pernah sombong. Saya sudah ngaji, dekat dengan ustadz, duduk bersama ustadz kibar. Ya, ada juga ustadz yang suka kabur gitu. Maka tidak perlu kita ujub. Teruslah kita berdoa, ya muqallibal qulub. Ada enggak orang yang pernah melihat Nabi tapi murtad? Ada. Kalau tidak ada, ngapain Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka yang murtad? Ada. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penyakit orang yang berilmu itu atau pelajar ilmu itu bukan subuhat, tapi apa?
syahwat. Apa? Syahwat. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim, man azama ala safari ila Allah azza wa jal ubtuliya au in khada'a fi tariqil khawadi'u. Siapa yang berazam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di tengah jalan banyak penipu yang akan menipunya. Saya ringkas perkataan Ibnu Qayyim. Di antara penipunya apa? Cinta ketokohan. Apa? Syahwat ingin ditokohkan. Coba lihat, semua orang ya kepengen jadi tokoh. Ya kan? Semua orang kepengen tampil. Padahal ada saat-saatnya kita tidak perlu tampil untuk memberikan manfaat. Iya enggak? Sekarang jantung kelihatan enggak? Kelihatan enggak jantung? Sekarang antum bisa hidup tanpa jantung? Iya. Tapi jantung tidak pernah protes. Kenapa aku tidak dikenal orang? Kok tangan, kaki sama muka aja yang dikenal, aku udah dikenal. Coba taruh jantung di luar dada. Kita jalan-jalan ke mall gitu, semua orang lari. Iya enggak? Begitulah kita. Ada waktunya ada keadaan kita tuh posisinya tidak dilihat. Nah, penyakit kita itu. Ya, baru saja melangkahkan kaki pulang kepada Allah, berhijrah, berjalan, berazam untuk menemui Allah Azza wa Jal, muncul fitnah. Fitnah apa? Hubbudz zuhur. Suka tampil belum waktunya. Nah, kalau dia lolos ini, lolos, ya lolos, tidak peduli mau dijadikan tokoh, mau dikenal orang, terserah, maka dia akan diuji dengan ujian yang kedua. Apa yang kedua? Dia akan diuji dengan pengikut. Apa? Pengikut. Orang yang berilmu itu biasanya begitu. Dia lihat nih pengikutnya banyak. Pokoknya dia akan memilih-milih kata yang supaya pengikutnya tidak lari darinya, walaupun dia harus menyembunyikan yang sebenarnya. Kalau sudah seperti itu keadaannya, kata Ibnu Qayyim, terputus jalannya. Karena dia hanya berbicara sesuai dengan keinginan apa? Pengikut. Ini menjadi masalah kita nih. Ya. Orang seperti ini diancam oleh Allah dengan laknat kalau dia menyembunyikan perkara yang sangat penting demi pengikut. Misal dia sembunyikan tauhid, dia sembunyikan penjelasan tentang syirik. Orang seperti ini akan dilaknat oleh Allah SWT. Kalaupun dia lolos nih, udah lolos, ya lolos dari ujian ini. Mau ada pengikut, mau tidak, tetap kita sampaikan. Diuji dengan ujian berikutnya. Apa itu? Diberikan kelebihan karomah. Udah diberikan kelebihan karomah, itu kebaikan sebenarnya. Tapi ada orang kalau diberikan karomah, udah berhenti belajar. Coba lihat, baru bisa ruqyah saja, udah tidak mau belajar sebagian orang, ya kan?